Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Iya Podcast. Coba deh bayangin, kalau misalnya di sebuah jalanan yang ramai banget, kalian ngelihat orang di depan kalian ada yang terjatuh. Apakah kalian bakal bantuin orang tersebut? Nah, sekarang coba bayangin di kejadian serupa, tapi di sana cuma ada kalian dan orang yang sedang terjatuh tersebut. Apakah kalian akan membantunya? Berdasarkan dari social psychologist, kita akan cenderung untuk membantu orang lain ketika tidak ada orang lain di sekitar kita. Sedangkan kebalikannya, jika ada banyak saksi mata atau bystanders di sana, maka kita akan cenderung untuk tidak menawarkan bantuan. Nah, inilah yang disebut dengan bystander effect. Bystander effect terjadi pada seseorang yang menyaksikan manusia lain menghadapi kesulitan, namun hanya memperhatikan dan tidak berbuat apa-apa untuk membantunya karena beranggapan akan ada orang lain yang juga hadir dan bersedia menolong orang tersebut yang sedang dalam kesulitan. Bystander effect pertama kali ditemukan pada tahun 1964 akibat dari sebuah insiden yang terjadi di kota New York yang dialami oleh Catherine Genovese di halaman rumahnya. Sekitar pukul 3 pagi, ia diserang oleh seseorang, namun saat itu tidak ada seorang pun yang membantunya. Ia telah mencoba berteriak dan awalnya ada salah seorang tetangga yang hanya berteriak, "Let that girl alone." Nah, kemudian si pelaku pun akhirnya pergi meninggalkan korban, namun karena tidak ada orang yang menelpon polisi ataupun membantu korban, maka si pelaku kembali menyerang korban dan membuatnya sampai meninggal. Akhirnya barulah salah seorang saksi, Carl Rose, menelpon polisi dan polisi pun baru datang pada pukul 4.15. Namun nyawa dari korban tidak dapat diselamatkan. Nah, dari hasil investigasi diketahui bahwa ternyata ada hampir 37 orang tetangganya yang tahu kejadian penyerangan tersebut dan sadar, namun tidak ada seorang pun yang langsung turun untuk menolongnya. Akibat dari insiden tersebut, banyak media-media yang menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut sangat egois dan juga tidak peduli dengan orang lain. Namun, ada beberapa social psychologist, yaitu John Darley dan Bill Latin, yang memiliki teori yang berbeda, di mana mereka percaya bahwa semakin besar jumlah saksi, maka akan semakin menurun kemungkinan individual tersebut untuk memberikan bantuan atau membantu orang lain. Sedangkan jika hanya satu orang yang menjadi saksi dari pembunuhan tersebut, maka orang tersebut akan merasa fully responsible atau merasa sepenuhnya bertanggung jawab untuk menelpon polisi. Sedangkan jika ada dua saksi, maka masing-masing orang akan merasa setengah rasa responsibility-nya itu terhadap kejadian tersebut. Nah, sekarang bayangkan pada kasus dari Genovese ini. Di sini ada begitu banyak saksi, maka rasa responsibility dari saksi tersebut juga akan semakin kecil. Kira-kira seperti itulah teori yang disampaikan oleh Darley dan Latin ini. Nah, untuk membuktikan teori ini, maka dilakukan percobaan atau eksperimen, di mana dilakukan pada beberapa mahasiswa yang dibagi menjadi 3 grup. Grup pertama, mereka percaya bahwa mereka hanya sendirian di gedung tersebut. Grup kedua percaya mereka terdiri dari 2 orang di gedung tersebut. Dan grup ketiga terdiri dari beberapa orang. Kemudian, dari masing-masing grup ini, mereka akan melihat orang di gedung sebelah seperti mengalami epilepsi atau kesakitan. Dari hasil penelitian, grup pertama yang meyakini bahwa dirinya hanya sendirian di gedung tersebut akan 85%
memberikan atau segera memberikan bantuan dalam waktu 52 detik. Untuk grup kedua, yaitu yang berpikir bahwa ada 2 orang di gedung, ada 62% orang yang membantu dengan waktu 93 detik. Dan grup yang terakhir yang meyakini bahwa ada banyak orang di gedung tersebut, itu 31%-nya yang memberikan bantuan dalam waktu 166 detik. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka mendukung teori dari Darley dan Levin sebelumnya, yang mana mereka menemukan bahwa ternyata dengan semakin banyaknya saksi, tidak berarti bahwa akan lebih cenderung untuk memberikan pertolongan. Namun faktanya adalah sebaliknya. Social psychologist percaya bahwa bystander effect dapat terjadi dalam berbagai situasi sehari-hari, mulai dari mungkin ketika kita ingin memberikan sumbangan kepada orang homeless. Nah, jika jalanannya rame, mungkin kita akan lebih cenderung untuk tidak memberikan bantuan karena percaya bahwa orang lain bakal ngelakuinnya kok, semacam itu. Namun, bystander effect ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, mulai dari agama, kemudian culture, dan juga mungkin jenis kotanya yang didesain untuk membantu orang lain. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga ini bisa menjadi alarm bagi kita semua bahwa ternyata ada loh yang seperti ini dan jangan sampai kita ngelakuin hal seperti ini, oke? Kalau seandainya pun kita nggak bisa menolong secara langsung, bisa kita meminta bantuan kepada orang lain yang lebih capable, mungkin seperti menghubungi polisi, dan lain-lain. Oke, sekian dulu buat hari ini. Makasih buat kalian udah dengerin dari awal sampai akhir. As always, never stop learning. Let's learn and grow together at least one step forward and let's make our journey here. Goodbye my friends. Assalamualaikum.